Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, kumaha dararang sadayana. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa dalam lindungan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berdakwah, menjalankan syariatnya secara kafah ya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf tadi di awal-awal ada kesalahan teknis. Jadi ya uh, sehingga ada feedback ya. Baik, pemirsa, pada hari ini dalam acara spesial interview Raya TV, kita akan mengupas sebuah fenomena yang terbaru yang ada di negeri saudara-saudara kita di Nun jauh di sana, yaitu di negeri Palestina. Kita akan membahas tentang ada apa di balik serangan Hamas ke entitas Yahudi. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa di hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 para pejuang Hamas melakukan serangan besar-besaran ke wilayah entitas Yahudi. Saya tidak menyebutkan negaranya, karena kalau menyebutkan negaranya seakan-akan itu adalah negara besar, padahal sebetulnya itu negara yang sangat kecil. Penduduknya sekitar 9 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk Muslim di Palestina yang pada saat ini sekitar 14 juta jiwa, lebih besar ya. Atau dibandingkan dengan penduduk Jakarta ada 10 juta jiwa, ya hanya sebuah kota saja nampaknya ya. Jadi memang sangat kecil entitas Yahudi ini. Dan pada saat itu di hari Sabtu, tepatnya di waktu Fajar ya, di waktu Fajar terjadi serangan yang besar-besaran oleh para pejuang Hamas dari Gaza menyerang ke wilayah entitas Yahudi tersebut. Mereka terbirit-birit kocar-kacir dengan serangan tersebut. Lalu ada apa ini di balik serangan Hamas kepada entitas Yahudi ini? Kita akan coba menyimak ya bersama seorang tokoh, seorang pakar hubungan internasional yang akan mengupas tuntas ya sehingga kita bisa tahu duduk persoalannya seperti apa dan kita juga bisa memposisikan kita nanti menjadi bagian seperti apa yang harus kita lakukan. Insya Allah hari ini saya ditemani oleh seorang pakar hubungan internasional, seorang dosen, ya, beliau seorang doktor, beliau adalah Bapak Hasbi Aswar PhD. Assalamualaikum Pak Hasbi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak, sehat luar biasa. Masya Allah ya. Ini kayaknya di tengah acara ngajar. Betul betul. Ini sambil nunggu kelas ini mahasiswa pada masuk nih. Masya Allah. Ya ya Terima betul kasih betul. nih waktunya ya. Di tengah. Iya iya. Masya Allah. Baik, Pak Hasbi, tanpa berpanjang-panjang di awal, kita Iya langsung pada duduk persoalan, Pak Haji. iya Ini iya. sebagaimana kita ketahui, hari Sabtu lalu terjadi serangan besar-besaran dari para pejuang Hamas, dan tentunya entitas Yahudi juga tidak tinggal diam, mereka langsung melakukan serangan balik. Ini apa nih? Ada apa nih di balik ini? Tafadhol, Pak Hasbi. Baik, pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Waalaikumsalam. kebetulan saya sedang berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang menunggu kelas ya. Dan kelasnya itu tentang terorisme Pak Ponsen. Ah, Dan di kelas ini itu sangat relevan dengan topik yang sedang terjadi sekarang di wilayah Gaza Palestina. Dan hmm. secara sederhana yang mengapa Hamas menyerang ya karena memang kondisinya mengharuskan Hamas menyerang. Hmm. Artinya Hamas menyerang hari ini, kemarin atau besok atau tahun depan itu cuma masalah waktu saja. Jadi dia ibarat Oh. sebuah bom atau ibarat tadi ada gambar yang menarik ya. Ada orang yang bermain di dekat sarang lebah yang besar, Hmm. mencoba untuk mengganggu dan tiba-tiba lebah itu keluar dan kemudian menyerang orang yang bermain-main dengan lebah atau mengganggu lebah itu. Nah ini sebenarnya faktor kenapa Hamas melakukan serangan. Kalau menurut saya sebenarnya itu bukan serangan Hamas ya. Hmm. Hamas itu cuma simbol saja. Ini adalah perlawanan bangsa Palestina
atau perlawanan masyarakat Palestina terhadap penjajahan yang mereka derita selama berpuluh-puluh tahun, yang puluhan ribu orang mati, hampir jutaan orang terdisplace atau harus meninggalkan negaranya sendiri, rumah mereka diambil alih oleh Yahudi. Bahkan di banyak video-video beberapa tahun kemarin misalnya kan, ada keluarga yang yang bertamasya ke tempat yang lain, kemudian pulang, terus tiba-tiba rumahnya diambil alih orang-orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, ya kalau bukan saya yang ambil, ya mungkin orang lain yang ambil gitu. Jadi dengan mudahnya orang-orang Palestina itu yang tidak tahu apa-apa, yang mereka tahunya mereka tinggal di situ sudah berpuluh-puluh tahun dengan aman tenang, tiba-tiba rumah mereka diambil dan tidak ada yang membela sama sekali gitu loh. Nggak ada yang membela masyarakat Arab, nggak ada yang bela PBB, nggak ada yang bela negara-negara besar, nggak ada yang bela, dan akhirnya meledak gitu. Jadi Hamas itu simbol saja ya. Yang terjadi adalah ini perang antara Israel dengan warga Muslim Gaza Palestina yang selama ini terzalimi, ternistakan, dibunuh setiap hari, dan mereka tidak mungkin diam saja. Dan ini juga pasti akan terjadi ketika Indonesia diperlakukan seperti itu gitu. Ya kan? Gaza ini sejak tahun 2007 itu diblokade oleh Israel. Udara, laut, darat itu dikepung sama Israel gitu. Sekarang bahkan keran airnya pun orang Gaza tidak bisa lagi mereka buka. Karena air minum selama ini Gaza itu dari Israel gitu. Mereka ingin memancing di laut, dibatasi sama Israel karena wilayahnya dikepung. Makanya Gaza itu sering disebut sebagai penjara terbesar di dunia. Orang nggak bisa kemana-mana gitu. Karena Israel bisa saja, bahkan ada yang mengatakan ya, ada bahkan yang menulis bahwa Israel itu tahu sampai alamat rumah, sampai nomor telepon setiap orang yang ada di Gaza. 2 juta orang. Jadi mereka itu tahu sendiri. Dan mereka bisa menculik atau bisa membunuhi orang-orang dari waktu ke waktu. Nah ini kondisi yang terjadi di masyarakat Gaza Palestina, dan cuma butuh waktu saja untuk meledak, untuk munculnya perlawanan. Jadi terlepas apa kata orang gitu ya, Pak Ponsen ya, bahwa wah ini kepentingan politik ini dan itu, menurut saya ketika ada sebuah ketidakadilan yang terjadi, ketika ada pendudukan penjahat yang terjadi, siapapun melakukan itu pasti akan muncul perlawanan. Dan kelompok-kelompok yang muncul itu namanya saja kelompok itu. Misalnya nih besok Hamas tidak ada namanya kan, Hamas dihancurkan misalnya, itu pasti akan selalu muncul perlawanan. Karena perlawanan ini adalah bagian dari Hamas itu sebenarnya itu ya, dia adalah pikiran dan perasaan rakyat Palestina, ya kan? Makanya misalnya nih, dari tahun berapa sampai sekarang, walaupun banyak orang masyarakat Palestina yang terbunuh, Gaza yang terbunuh dari berbagai macam serangan, ya nggak ada tuh yang komplain sama Hamas kan? Wah ini gara-gara kamu Hamas nih nyerang, nggak ada. Kenapa? Karena ya itu adalah pikiran mereka yang begitu, gitu loh. Maksudnya apa? Mereka tidak punya cara lain untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kami ini butuh dibantu loh, gitu. Ya kan? Masa harus kita nyerang dulu, bikin teror dulu, baru dunia baru beraksi gitu. Padahal setiap hari kita dibunuhi. Kalau kita cuma teriak, kalau kita cuma berbagi sosial media, itu kan nggak ada yang mau respon kan? Ya enggak? Dunia itu baru merespon ketika Hamas melakukan provokasi gitu. Setelah Hamas melakukan provokasi, diserang balik oleh Israel, kemudian barulah dunia bereaksi, peduli dan seterusnya. Dan kemudian nanti perang akan selesai, besok perang akan selesai. Misalnya kalau ternyata Israel masih tetap ada gitu, tidak kalah dan tetap ada, perang masih selesai, itu akan terjadi seperti itu lagi seterusnya. Orang akan setiap hari dibunuhi, ditembaki, orang tua, perempuan, anak-anak, anak sekolah, rumah sakit, orang akan dibatasi sedemikian rupa, dikontrol hidupnya dan seterusnya gitu. Jadi poinnya adalah kenapa terjadi ini, karena itu memang sudah semestinya seperti itu, dan ini akan terjadi di negara manapun juga, di wilayah manapun juga, bahkan termasuk Indonesia gitu. Indonesia diperangi, kita tidak punya cara untuk memperjuangkan keadilan, kita sudah tidak mendengarkan, kita sudah marah-marah, kita sudah nangis-nangis, kita sudah berdoa, tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada solusi lain kecuali melawan. Gitu. Itu adalah solusi yang paling rasional dalam kondisi penindasan seperti itu, Pak Ponsen. Ya, baik Pak Hasbi, luar biasa. Jadi ini sebetulnya suatu kewajaran ya, kewajaran di mana suatu bangsa atau satu penduduk di siapapun gitu kan. Kalau misalkan ternyata diganggu, dijarah, maka mereka
akan hilang kesabarannya untuk melakukan Ya, ya permainan betul, gitu. Baik, betul. baik, Pak Hasbi. Cuma persoalannya begini, Pak Hasbi. Kadang media, nah ini sekali nih, media. Ketika media melakukan framing terhadap serangan dari saudara-saudara kita, para pejuang Hamas ini, gitu. Lalu mereka mengatakan, oh itu mah serangan teroris, nah itu ya. Ya, Mana serangan oke. teroris. Lalu mereka upload tuh gambar-gambar bagaimana Ya, penduduk apa namanya penduduk Zionis tersebut ya, berlarian, ada yang ditembaki, ada yang dijarah dan sebagainya. Itu ya, bagaimana apa namanya? Apakah seperti ini hal yang wajar atau seperti apa ini, Pak Andi? ya, ya. Kita kalau media media Barat memframing kalau itu teroris, Hamas teroris ya. Termasuk Hmm, di Indonesia tuh Kompas. Kompas itu secara hmm, jelas mengatakan Hamas teroris. Walaupun hmm. kalau saya baca BBC Indonesia malah tidak menyebut Hamas teroris gitu, militan dan jadi BBC Indonesia itu lebih progres lah, lebih main aman daripada Kompas. Nah, Hmm, jadi kondisinya memang ini perang ini bukan hanya perang senjata Pak Ponsen, tapi ini perang mental, Masya perang Allah. kata dan perang bahasa. Hmm, Nah, kenapa ada perang? Kenapa harus melibatkan bahasa? Kenapa harus melibatkan narasi? Karena mereka butuh dukungan kan, gitu. hmm, Dan selama ini sampai hari ini yang jelas-jelas mendukung Israel itu cuma elit-elit politik yang ada di Barat. Eh, hmm, apakah itu Inggris yang sekarang udah jelas sekali ya, Australia, kemudian apalagi Amerika, bahkan termasuk Ukraina gitu. Ukraina itu menurut saya keji sekali ya. Ukraina itu menyamakan perlawanan Hamas terhadap Israel itu sama dengan invasi Rusia ke Ukraina, itu kan nggak nyambung sama sekali. Kok bisa iya, iya, Ukraina betul. sekeji itu gitu, Pak Zelensky itu? Ini Hmm, sangat-sangat luar biasa. Padahal Hamas itu perlawanan sama dengan perlawanan Ukraina terhadap Rusia. hmm, Tapi kita tahu lah posisi Ukraina seperti apa terhadap Israel kan. Selama hmm, ini Ukraina itu ya ngemis-ngemis ke Israel untuk minta bantuan persenjataan. Ya kita tahu konteks politiknya. hmm, Nah, betul. media Barat itu memframing bahwa Hamas adalah teroris. Tapi Pak Ponsen, dari semua data-data sampai hari ini, termasuk penelitian-penelitian tentang upaya Hamas melegitimasi aksinya, tidak pernah, bukan Hamas, tapi Israel ya. Jadi setiap Israel menyerang itu mereka buat bahasa-bahasa pembelaan bahwa ini adalah serangan provokasi teroris Hamas kan. Hmm, Hampir tiap tahun terjadi serangan seperti itu. Bahasanya pasti ini merespon terorisme Hamas, ya kan? iya, betul, betul. Gitu di media-media global dan seterusnya. Dan secara berjamaah pemimpin-pemimpin Barat itu juga akan sama mengatakan saya mendukung Israel yang sedang diperangi oleh kelompok-kelompok pemberontak teroris dan seterusnya. Nah, betul. Tapi Pak Ponsen, gini, fakta yang terjadi adalah sampai hari ini pun masyarakat dunia, Pak Ponsen, baik itu di Eropa, di Amerika bahkan sampai hari ini itu tidak pendukung Israel itu tidak mayoritas, minoritas sampai tahap hari ini. Oke. Inggris, Prancis, Jerman, apalagi negeri Arab ya. Ada Ya, ya. Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Saudi, kemudian ada di Sudan atau dimanapun di dunia Arab saat ini yang sedang menuju normalisasi dengan Israel, tidak ada satupun warganya atau tidak tetap warganya mayoritas itu mendukung Palestina dan sangat anti terhadap Israel. Hmm, Jadi hmm, faktanya sampai hari ini media-media mainstream itu tidak mampu memanipulasi fakta yang terjadi di lapangan. oke. Kenapa? Kenapa? Karena sekarang masyarakat itu malah lebih senang nonton atau melihat media non mainstream, media Hmm, sosial, hmm, ya. oke, oke. Jadi media mainstream seperti New York Times, bahkan ada Israel Times, ada Haaretz, ada Jerusalem Post, ada BBC, ada The Guardian, dan macam-macam gitu. Itu mereka memframing itu teroris, tapi masyarakat sekarang udah tahu keberpihakan politik dari media. Mereka udah tahu bahwa media itu miliknya para kapitalis, media itu miliknya para penguasa, berkoalisi dengan para penguasa, dan masyarakat sekarang, ini depan saya banyak mahasiswa nih. Eh, Masyarakat sekarang termasuk mahasiswa itu lebih senang dengan media sosial daripada nonton berita-berita yang itu jelas di iya, framing. betul, betul. Kenapa? Karena gini, Hmm, berita dan TV itu kita tahu jurnalisnya dan medianya dari mana kan. ya, ya. Sementara media-media sosial, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter itu laporan langsung dari lapangan gitu. Hmm, Dan ini banyak keluhan ini ya. Ada banyak, saya baru saja nulis tentang
diplomasi publik Israel gitu. Hmm. Jadi Israel itu sampai hari ini yang membuat mereka kesal dengan dunia adalah Israel selalu gagal membuat framing yang mendukung Israel. Masya Allah. Selalu gagal. Kenapa? Karena mereka mengatakan ya faktanya memang tidak ada yang bisa menutupi realitas bahwa ya Israel yang paling banyak membunuhi orang dengan sewenang-wenang kan, itu loh. Nah itu yang terjadi. Misalnya nih kemarin ada wawancara di Al Jazeera, intelligence dia pensiunan intelijen Israel mengatakan bahwa ini Hamas adalah teroris, sudah sekian ratus orang sudah meninggal gara-gara Hamas. Dijawab sama senior analisnya Al Jazeera namanya Profesor Marwan Bishara. Dia bilang gini, Anda itu teriak-teriak pada saat ratusan orang meninggal. Kami di Palestina, orang-orang Palestina sudah puluhan ribu orang yang sudah meninggal gara-gara Israel. Sudah puluhan ribu orang tergusur karena rumahnya itu di bulldozer sama Israel dan dunia diam gitu. Padahal itu semua pelanggaran hukum internasional. Kemarin ada bom fosfor yang ditembakkan. Rumah sakit Indonesia ditembak, dihancurkan, ya kan? Setiap hari ada pembunuhan. Dia bilang Anda itu baru teriak-teriak, baru membela, baru muncul ketika atau Anda itu butuh dukungan, ingin pembelaan ketika hanya sekian ratus orang Israel yang meninggal gitu. Dan kemudian teriak-teriak teroris. Sementara Palestina itu sudah mati puluhan ribu orang. Dan Anda menganggap itu nggak masalah gitu kan? Ini muncul di media-media. Ya, saya rajin sekali sekarang saya mengikuti berbagai media dan melihat berbagai wawancara tentang Israel dan Palestina itu, dan itu luar biasa sekali. Berbagai framing yang dibuat oleh media di wawancara itu bisa dipatahkan dengan fakta-fakta lain. Satu hal yang menarik kemarin ya, itu duta besarnya Israel di UN atau PBB, dia itu jadi ganti-gantian. Jadi duta besarnya Palestina itu pidato sebelum rapat majelis umum PBB, ada Israel, ada Palestina juga sama kan. Israel itu yang lucunya Israel gini. Dari Israel itu dia menunjukkan satu video yang ingin mendukung argumentasi dia bahwa ini adalah video bukti bahwa Hamas itu mengeksploitasi atau mengintimidasi masyarakat sipil. Padahal video itu isinya apa? Video itu isinya gini. Pada saat Hamas masuk di wilayah Israel, ada perempuan yang punya anak. Video itu isinya gini. Jangan sakiti perempuan ini gitu. Video itu isinya gitu. Jangan sakiti perempuan ini. Kita diharamkan untuk menyakiti perempuan anak kecil karena Islam kita adalah agama, kita adalah Muslim dan Islam sangat cinta kemanusiaan. Gitu. Dan ini nyebar ke seluruh dunia gitu. Jadi apapun yang Israel lakukan untuk melegitimasi tindakan dia, fakta itu berbicara lebih keras daripada berbagai provokasi, berbagai legitimasi Israel. Kenapa saya mengatakan demikian? Kenapa Israel selalu kalah dalam perang seperti ini, termasuk perang narasi? Karena Israel itu melawan suara masyarakat. Israel melawan media-media yang lahir dari masyarakat. Jadi tidak ada manipulasi, yang ada adalah fakta yang terjadi di lapangan. Dan hampir tiap hari kita bisa melihat ada update-update dari kemarin-kemarin bagaimana Al-Aqsa dinistakan, bagaimana orang dibunuhi, orang ditembak, dan seterusnya. Ya, betul. Jadi tidak akan mungkin Israel itu bisa menang dalam perang opini. Baik. Walaupun media-media mainstream memberitakan Israel Hamas teroris dan seterusnya, tidak akan mungkin. Ya, baik, luar biasa. Kondisi zaman sekarang yang sudah berubah, di mana media mainstream bukan menjadi sebuah media yang satu-satunya, ini menarik ya, sehingga masyarakat pun bisa lebih aktif untuk menyampaikan kebenaran ketimbang harus mereka melihat media mainstream yang sudah terkooptasi dengan kapitalis, bahkan juga nyata betul keperpihakannya. Betul. Pak Hasbi, ini yang menarik di sini Pak Hasbi, ketika Presiden Amerika Joe Biden itu mengatakan bahwa Amerika itu kuat dan tidak tergoyahkan dalam mendukung entitas Yahudi Zionis. Nah, bahkan mereka siap untuk mengirimkan kapal induk ya untuk ke Palestina sana. Ini berarti serangan kemarin itu betul-betul efektif dan ini membuat Amerika tidak tinggal diam. Ini melihat sikap seperti ini, menurut Pak Hasbi bagaimana nih? Ya, saya kira itu hanya untuk menggugurkan kewajiban Amerika saja dan ingin menjaga muka di hadapan para pendukung-pendukung
atau donatur Yahudi yang memenangkan Hmm. Biden atau yang dominan di politik Amerika Serikat gitu. Hmm. Biar tetap Yahudi itu tetap merasa bahwa disupport secara moral oleh Amerika Serikat, dan Oke. tapi Amerika tidak akan mungkin mensupport dengan skala besar-besaran ya. Hmm. Kemarin ada wawancara dan pakar militer, dan mereka mengatakan, dan dia mengatakan bahwa ya Amerika supportnya terbatas ke intelijen saja, karena kalau secara militer, ya ngapain Amerika mensupport Israel secara militer, karena setiap tahun bahkan senjata-senjata terbaru Amerika itu pasti dikirim ke Israel, ya kan? Bahkan Hmm. ada yang mengatakan bahwa senjata Amerika itu sering dipakai untuk tes-tes di serang di Gaza gitu. Jadi Hmm. Gaza itu atau Palestina itu adalah bagian dari eksperimen senjata-senjata terbaru Amerika yang Oh, dikirim ke Israel. Masya Setiap Allah. tahun, setiap ada senjata terbaru, Israel pasti dapat. Jadi nggak mungkin, maksudnya tidak, dalam berita-berita atau dalam wawancara-wawancara yang ada, tidak perlu Amerika menyerang atau apa, tidak perlu Amerika memberikan dukungan secara militer kepada Israel karena sudah seperti itu yang dilakukan oleh Amerika setiap tahun. Hmm. Tapi ini menurut saya adalah bagian dari cerita yang apa ya, apa, serangan Hamas ke Palestina, Hamas ke Israel, yang Israel itu adalah negara yang di backup oleh negara adidaya Amerika Serikat, dan kemudian intelijensinya bisa intelijen Israel dipermalukan, bahkan termasuk Israel dipermalukan oleh Hamas. Nah, itu menurut saya realitasnya, dan ya supaya Amerika tidak kehilangan muka, semakin dalam kehilangan muka, ya maka dia mengirim Hmm. apa namanya, dia mengirim apa, eh, tentaranya ke sana lah. Dia Hmm. mengirim angkatan perangnya ke sana, dan saya juga yakin tidak akan berperang. Kenapa? Ya karena di internal Amerika sendiri ada masyarakat yang juga akan protes ketika Amerika bertindak lebih jauh. Karena Hmm. masyarakat juga tahu bahwa ketika perang antara Israel dan Hamas terjadi, maka yang pasti akan banyak melakukan pembunuhan dan pelanggaran pasti Israel. Dan sekarang aksi-aksi di Amerika itu yang jumlahnya ribuan orang itu udah banyak turun ke jalan untuk membela Palestina dan mendesak untuk Israel bisa dihentikan. Nah, yang saya lihat ke depan malah ini Pak Ponsin adalah kesadaran masyarakat dunia semakin besar di tengah elit-elit politik global yang selalu mendukung Israel atau diam saja terhadap Hmm. Israel. Jadi ini kekuatan masyarakat semakin ke sini semakin besar, dan kekuatan itu tidak hanya datang dari dunia Islam, tapi juga di mana-mana gitu. Di Oh, Eropa, di Asia dan seterusnya. baik, baik. Terima kasih, Pak Hasbi. Eh, Berarti di sini tinggal persoalannya kita ya, umat Islam, lalu juga ya, terutama kita umat Islam yang ada di Indonesia. Apakah kita mau jadi pendukung apa namanya entitas Yahudi atau kita bersama dengan masyarakat dunia ya, yang mengutuk keras bagaimana perlakuan entitas Yahudi itu terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, itu kalau kita lihat ke belakang, apa persoalan Palestina dan juga persoalan entitas Yahudi ini memang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, dan ini terus terus melakukan apa namanya persoalannya seperti yang tidak selesai-selesai, atau dikatakan kadang berlarut-larut. Ini apa sih sebetulnya akar masalahnya antara apa saudara-saudara kita di Palestina dan juga di apa bersama dengan orang-orang Yahudi Zionis tadi, Pak Hasbi? Baik, ya, baik. Apa akar masalah dari Israel dan Palestina? Banyak yang Hmm. mengatakan ini masalah Yahudi dan Islam, ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. dari Islam itu, dari Nabi hijrah ke Madinah itu tidak ada masalah dengan Yahudi dan Muslim. Bahkan Nabi itu bisa mempersaudarakan antara Muslim dan Yahudi dalam satu umat. Kemudian
Di era-era peradaban Islam setelahnya, di era Umayyah, Abbasiyah, kemudian sampai di era Utsmani, Yahudi itu sangat-sangat dihargai. Kehidupan antara Muslim, Kristen, dan Yahudi itu harmonis gitu. Bahkan ada pakar sejarah peradaban Islam di Barat itu mengatakan bahwa ini adalah hubungan antara Muslim, Kristen, dan Yahudi di era peradaban Islam itu adalah hubungan yang sangat utopia, dia bilang, utopis gitu. Maksudnya untuk saat ini tuh orang susah membayangkan bahwa kok bisa di era itu hubungan antara Muslim, Yahudi, dan Kristen itu sangat harmonis sekali. Jadi poinnya adalah tidak ada masalah sebenarnya antara Muslim dan Yahudi. Masalahnya itu apa? Bahkan di era Utsmani sekalipun, pada saat terjadi pembantaian Reconquista 1400-an di Spanyol, Yahudi sebagian besar yang dipaksa murtad menjadi Kristen itu sebagian besar ke Utsmani, lari ke Utsmani. Bahkan di Turki itu ada satu kota itu yang dihuni oleh mayoritas Yahudi. Artinya nggak ada masalah dengan Muslim dan Yahudi kan, gitu. Bahkan dalam Islam pun boleh menikah dengan Yahudi karena mereka adalah ahlu kitab kan, ya nggak? Berarti ini bukan masalah Yahudi dan Muslim sebenarnya. Ini adalah masalah apa? Masalah gerakan Zionisme yang berasal dari Yahudi, yang disupport oleh negara besar, yang kemudian mereka menduduki Palestina, mengusir orang-orang Palestina, dan mereka mengatasnamakan sejarah tuh. Sejarah-sejarah itu cuma legitimasi saja. Yang mereka inginkan adalah tinggal di sana, didorong oleh kepentingan negara besar, dan kemudian konflik terjadi sampai hari ini. Gitu. Jadi ini kepentingan negara besar pada akhirnya. Israel itu siapa? Israel itu punya kekuatan apa? Israel tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya. Yang memberikan kekuatan Israel itu dari Amerika, dari NATO dan sekutu-sekutunya, yang mensuplai Israel dengan senjata dan uang yang tanpa batas setiap tahunnya, teknologi dan seterusnya. Kalau tidak punya itu, Israel itu disiram dari segala penjuru, itu bisa tenggelam gitu. Di sana ada Suriah, ada Libanon, ada Arab, ya kan, disiram sama minyak itu udah tenggelam semua kan. Tapi apa yang membuat Israel itu bertahan? Karena negara-negara besar yang membackup Israel, satu, dan yang kedua, negara-negara Arab yang juga tunduk pada Barat, kekuatan-kekuatan Barat, tergantung sama kekuatan-kekuatan Barat. Nah, itu yang akhirnya membuat Israel bisa tetap langgeng sampai hari ini. Baik. Jadi ini masalah politik sebenarnya. Politik siapa? Politik kepentingan negara-negara besar yang memang sengaja menciptakan instabilitas di Timur Tengah dengan menanamkan tubuh asing di Timur Tengah, yaitu Yahudi. Baik, luar biasa. Mulai tercerahkan nih, ya. Baik, peta persoalannya seperti itu. Nah, kadang juga kalau misalkan kita lihat ya, persoalan ini kan juga dibawa ke ranah internasional, lalu juga para pemimpin dunia itu menyampaikan, oke lah, untuk persoalan Palestina dan juga Israel dibuatlah satu solusi, ya, solusi apakah dengan perundingan atau ini yang baru nih adalah solusi tentang two state solution gitu ya, dua negara yang berdampingan. Ini menurut Pak Hasbi, apakah solusi tersebut adalah termasuk solusi yang hakiki gitu ya? Apakah dengan perundingan atau two state solution atau dengan jihad dan khilafah? Tafadhal, Pak Hasbi. Ya, two state solution. Jadi ada satu tulisan di Foreign Affairs ya. Ditulis oleh ada orang yang mungkin Yahudi di situ ya, nulis. Ada 3 orang yang nulis dan dia mengatakan bahwa realitas Palestina itu bukan yang sekarang. Realitas Palestina bukan two state solution. Tapi realitas Palestina itu adalah one state solution, ya. Realitasnya maksudnya apa? Sampai hari ini yang dominan dan berkuasa di Palestina itu adalah Israel. Jadi, dan sampai kapanpun juga Israel tidak akan mungkin membagi 2 wilayah itu ke dalam wilayah ada Palestina dan ada Israel, nggak akan mungkin itu. Israel sangat paham sekali bahwa masyarakat Palestina tidak mau membagi 2 negara mereka yang itu milik mereka, mereka terjajah. Ya sama dengan Indonesia lah. Apakah kita mau pada saat Belanda menjajah kemudian mentang-mentang Belanda sudah pernah berkuasa kemudian Belanda menawarkan ya sudahlah kamu merdeka, ini sebagian, ini milik Belanda, kan nggak mungkin. Kayak kasus Papua ya, Papua kita rebut Papua waktu itu. Iya betul, itu mustahil. Mustahil masyarakat Gaza, masyarakat Palestina menerima itu, dan mustahil juga Israel mau melakukan itu. Karena Israel pengennya Palestina itu dikuasai oleh Israel.
Itu Hmm. mustahil. Nah, tapi kenapa akhirnya sampai hari ini faktanya adalah one state reality kan? Ya. Realitasnya adalah hari ini yang berkuasa di Palestina itu adalah Israel yang kebal hukum yang disupport oleh negara-negara besar. Itu realitasnya gitu. Hmm. Nah, kenapa negara-negara Arab, negara Muslim tidak bisa melakukan apa-apa? Ini kan bicara mengenai komparasi kekuatan yang dimiliki oleh dunia Islam dan Israel serta pendukungnya yang ada di belakang. Ya. Nah, mampu tidak Hamas? Mungkin pertanyaan kita, mampu tidak Hamas mengalahkan Israel? Hmm. Dilihat dari sisi realitas kekuatan yang dimiliki Hamas yang tidak mampu gitu. Kita Hmm. tidak mendoakan Hamas kalah, tapi ya Israel dengan jumlah 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 pasukan yang luar biasa dan teknologi yang sangat luar biasa akan sangat sulit Hamas untuk mengalahkan Israel. Karena Hmm. ini perang yang asimetris, perang milisi Hmm. dengan negara kan, Ya, betul. gitu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa ini akan menciptakan kerusuhan dan teror di internal Israel dan ini akan membuat Israel menjadi was-was dan ketakutan untuk melakukan tindakan yang berlebihan terhadap Palestina di masa depan. Saya kira ini Hmm. target yang paling yang dikejar oleh Hamas, target jangka pendek ya. Oke, oke. Target jangka panjangnya tentunya adalah Palestina merdeka dan saya kira di mana ada penjajahan pasti di situ ada kemerdekaan, ya kan? Hmm. Hmm. Makanya karena ada penjajahan Israel maka pasti akan ada penjajahan ada kemerdekaan Palestina dan solusinya pasti satu negara Pak Ponsen itu nggak mungkin dua negara. Baik Hmm. Palestina maupun Israel nggak akan mungkin mau dua negara itu nggak mungkin. Hmm. Hmm. Apalagi dunia Islam nggak ada yang mau dua negara. Ya, jadi Israel tidak mau dua negara, apalagi Muslim Palestina. Tapi kenapa Israel tetap masih ada sampai sekarang? Karena disupport oleh negara-negara besar. Oke. Sayangnya umat Islam tidak ada yang mensupport, ya kan? Hmm. Kenapa Turki, Iran, Suriah, Indonesia semuanya itu tergantung sama negara-negara besar, negara-negara Barat, gitu. Hmm. Militer mana? Militer Indonesia dari mana? Tank-tank kita dari mana? Pesawat Sukhoi kita dari mana? Itu kan semuanya dari dunia dunia Barat gitu loh. Hmm. Nah, sehingga kalau kita memahami realitas ini, maka ya tidak ada solusi lain buat umat Islam adalah dengan umat Islam mesti bersatu gitu Hmm. dengan memperkuat diri kekuatan militer yang tangguh, kekuatan ekonomi yang tangguh yang bisa menandingi kekuatan-kekuatan superpower yang ada di belakang Israel Hmm. dan syaratnya harus independen gitu. Hmm. Seperti di masa-masa yang lalu pada saat umat Islam itu menjadi negara independen dan kuat superpower ya kan nggak ada Hmm. yang bisa melecehkan umat Islam gitu. Misalnya satu contoh misalnya pada saat Nabi hijrah ke Madinah kemudian menjalin perjanjian dengan Yahudi misalnya. Terus satu waktu seorang muslimah dilecehkan di satu pemukiman Yahudi. Dan apa yang Nabi lakukan? Nabi menghukum Yahudi tersebut dengan mengusir mereka, ya kan? Hmm. Satu Hmm. muslimah itu dilecehkan. Kenapa Nabi bisa melakukan itu? Karena Nabi punya kekuatan, Nabi punya militer, Nabi punya logistik di situ. Hmm. Hmm. Nah, umat Islam sekarang itu sudah jutaan muslim yang mati. Kalau di total gitu ya, bukan hanya di Palestina tapi juga di Rohingya, di Afrika Tengah yang bahkan kanibalisme umat Islam dibakar bahkan ada yang dimakan gitu misalnya. Hmm. Kenapa? Karena backup politik yang tidak ada, ya backup politik yang memang memperjuangkan kepentingan umat Islam itu yang tidak ada hari ini. Makanya menurut saya wajar ketika muncullah gerakan-gerakan Islam yang bermimpi untuk mengembalikan kekuatan Islam seperti di masa lalu gitu. Hmm. Seperti kesultanan, kehilafahan di masa lalu. Karena mereka melihat Hmm. hari ini tidak ada yang bisa diharapkan, ya kan? Hari ini tidak diharapkan. Maka saya melihat ke depan Pak Ponsen, Ya. masyarakat akan semakin kecewa dengan rezim-rezim yang berkuasa dan perlawanan-perlawanan terhadap Israel itu akan lebih gencar lagi dilakukan oleh gerakan-gerakan masyarakat. Gitu. Hmm. Dan inspirasi-inspirasi politik di masa depan juga saya yakin upaya modernisasi, liberalisasi, westernisasi dunia Islam itu perlahan-lahan pun akan ditinggalkan. Hmm. Kecewa kan akhirnya apa arti dari westernisasi, liberalisasi, demokratisasi, modernisasi kalau tidak mampu menghilangkan berbagai kezaliman-kezaliman yang terjadi gitu. Betul. Jangan-jangan westernisasi dan demokratisasi cuma alat politik barat saja untuk mengontrol kita gitu. Hmm. Nah, saya kira dampak politik terhadap kebisuan dunia Islam termasuk kebisuan negara-negara besar itu adalah apa? Distrust yang semakin meningkat. Hmm. Distrust terhadap negara-negara dan eh,
keinginan masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif pemikiran-pemikiran dan sistem-sistem politik yang lain. Oke, baik. Baik, luar biasa Pak Hasbi. Uh, Penjelasan dan juga fakta-fakta yang tadi dijelaskan ya bagi kita, terutama bagi Siap, para pemirsa Roya TV. Ya, siap. ada apa di balik serangan Hamas ke entitas Yahudi Zionis? Baik, Pak Hasbi, karena memang waktu, Pak Hasbi juga akan mengajar. Ya, monggo silakan Pak Hasbi untuk memberikan closing Ya, statement-nya makasih, untuk makasih para Pak. pemirsa Roya TV. Tafadhol. Oh, closing statement ini. Ya, ya. Ya, baik. Yang pertama adalah saya melihat bahwa perlawanan Hamas di Palestina ini sebenarnya bukan perlawanan kelompok ya. Hmm. Jadi Hamas itu adalah simbol dari hati dan pikiran dan penderitaan rakyat. Masya Allah. Sehingga ketika pun Hamas kalah dalam perang ini, maka perlawanan untuk Palestina tidak akan pernah berhenti. Karena yang melawan ini adalah rakyat, dan masyarakat yang ada di Palestina itu sudah menghibahkan diri mereka untuk berjuang, untuk berjihad, untuk kepentingan umat Islam yang ada di Palestina. Masya Allah. Jadi saya yakin ini adalah hanya bagian dari perjuangan-perjuangan yang akan terjadi, dan kita bersama-sama mendoakan para mujahidin yang mati karena perangan ini menjadi syahid dan masuk surga, dan kemudian Allah memudahkan segala urusan. Amin. Dan memudahkan semua perjuangan kaum muslimin, dan membebaskan semua dunia Islam yang terjajah, ya, bukan hanya Palestina tetapi juga Rohingya, Xinjiang, dan umat Islam di wilayah dunia yang lain. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Betapapun musuh itu memiliki tentara yang sangat banyak, maka jangan khawatir, karena sedikit orang atau sedikit pasukan itu dengan izin Allah akan selalu menang melawan mereka. Dan karena kenapa? Karena inna hizballahi humul ghalibun. Karena sungguhnya pasukan-pasukan yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala akan selalu menang dan tidak akan pernah kalah. Demikian Pak Ponsen. Makasih semua yang menyaksikan acara pada hari ini. Tetap semangat, tetap berjuang, mendukung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang hari ini. Dan jangan lupa selalu mendoakan semoga mereka yang berjuang diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi Aswar PhD telah memberikan banyak inspirasinya kepada kita semua, informasi dan fakta-fakta yang terjadi di Palestina sana. Para pemirsa Roya TV yang Allah muliakan, bahwa kaum muslimin adalah bagaikan satu tubuh. Kita bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah satu tubuh. Ketika mereka sedang kesakitan, kita pun harus merasakan kesakitan tersebut. Sudah bertahun-tahun mereka berjuang untuk membebaskan diri dari cengkraman Yahudi Zionis. Oleh karena itu, mari kita sama-sama doakan, mari kita sama-sama melakukan aktivitas untuk kita perjuangkan menuju tegaknya dinul Islam. Pemirsa Royah TV, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Hasbi Aswar di dalam pembahasannya, bahwa masyarakat sekarang sudah mulai distrust terhadap penguasa, terhadap sistem yang ada, dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembalikan, terutama kepada masyarakat Muslim, agar kembali kepada Islam, agar kembali kepada Islam yang kafah. Dengan Islam yang kafah, maka Islam menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang, jangan sampai kita jadi penonton saja, karena setiap langkah kita, setiap deru nafas kita akan Allah catat, dan Allah akan lihatkan ya kepada kita semua ya sejauh mana kita berjuang untuk agama dan juga untuk umat ini. Saya Ponsen Sindo Prawito, mohon maaf lahir batin, kita ketemu lagi dalam spesial interview Royah TV yang akan datang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.